Ketika waqaf maka nanya dibaca panjang. Ya, ketika waqaf maka alifnya ini dibaca. Kalau waqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran dan belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud. Dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, dan terutama diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pada surah yang ke-33 ayat 10 dan 11. Perhatikan dan tirukan. Ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Kita berhenti saja di sini meskipun tidak ada tanda waqafnya, tapi kita ulang dari wa min asfala. Wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Berhenti juga di sini. Kita ulang dari wa balagha. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Oke, kita bahas tajwidnya mulai dari yang pertama. Ilja'ukum min fawqikum. Ilja'ukum. Ja'u. Di sini ada layar, berarti ada mad ya. Mad bertemu dengan hamzah atau mad diikuti dengan hamzah di satu kata. Kenapa? Kenapa kok bisa satu kata? Karena U-nya hamzahnya hamzah biasa, bukan seperti alif. Nah, bukan alif tapi hamzah. Seperti ini hamzahnya, maka itu pasti satu kata. Betul, ja'ukum itu satu kata. Nah, satu arti. Satu kata itu maksudnya satu arti. Maknanya satu. Ja'ah itu pergi artinya ya. Kalau tidak salah. Ja'ukum panjangnya wajib. Kenapa? Karena mad wajib muttasil, harus 5 ketukan. Terus ukum, panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah, mad asli atau mad tabi'i. Ilja'ukum min fawqikum. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim ya, yang kedua ini. Mim yang kedua. Mim yang berharokat masuk ke mim disertai dengung. Kenapa? Karena ini idgham mimi atau idgham
silain atau idgham mislain seperti itu. Idgham mislain atau idgham mimi. Idgham mimi itu hurufnya hanya satu, mim saja. Mim mati bertemu dengan mim. Terus ja'ukum min fawqikum, nun mati bertemu dengan fa. Cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya. Karena ini ikhfa hakiki, samar. Dengung 2 ketukan. Min fawqikum. Faw, sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Fawqikum itu salah. Yang betul, fawqikum, faw, lemes ya. Fawqikum, begitu. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Fawqikum wa min. Mim mati bertemu dengan wawu. Jelas terang. Ya, jelas terang. Kenapa? Karena izhar safawi. Hurufnya semua huruf hijaiyah. Mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Begitu. Kecuali ba dan mim. Karena ba itu hurufnya ikhfa safawi. Kalau mim hurufnya idgham mimi, begitu. Selain ba dan mim punyanya izhar safawi. Makanya harus dibaca jelas terang, tidak boleh dengung, tidak boleh disentak. Min fawqikum wa min asfala. Nun mati bertemu dengan hamzah. Jelas terang karena izhar halki. Kalau yang tadi yang mim mati izhar safawi, kalau yang nun mati izhar halki namanya. Ya, ada yang mengatakan izhar hakiki, tapi yang betul izhar halki. Wa min asfala, jelas terang, tidak boleh dengung. Wa min, salah. Wa min asfala, yang betul seperti itu. Minkum, wa min asfala minkum. Nun mati bertemu dengan kaf. Cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya. Nun matinya ditambah dengan ng. Makanya bacanya ming. Ya, dengung. Ming, seperti itu ya. Khusus yang ditambah ng itu khusus kaf dan qaf. Selain kaf dan qaf tidak usah ditambah ng. Semuanya fa. Anfusahum seumpama ya. Cara bacanya itu anfusahum, bukan jangan ditambah dengan ng. Anfusahum, jangan dibaca seperti itu, tapi dibaca samar. Anfusahum, begitu. Kalau yang ini minkum, khusus qaf dan kaf ditambah dengan ng, begitu. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru kum wa idh. Mim mati bertemu dengan wawu. Jelas terang karena izhar safawi, tidak boleh dengung, tidak boleh disentak. Minkum wa izzaghatil za, panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa izzaghatil absaru, alif lam tandanya sukun berarti alif lam qamariyah atau
izhar qamariyah. Wa izzaghatil absaru baknya karena sukun maka hukum qalqalah berlaku. Hukum qalqalah berlaku harus dipantulkan ke ba sukunnya. Ketika membaca seperti itu. Absa begitu ya. Karena ini qalqalah. Kalau di tengah seperti ini berarti qalqalah sughra. Absaru panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya ada fathah begitu. Berharokat fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Absaru wa balaghatil qulubu wa balaghatil, ini pendek semuanya, langsung masuk ke lam sukunnya, alif lam sukunnya wa balaghatil qulubu, alif lam tandanya sukun, al qamariyah, qulubu, lu panjang 2 ketukan. Panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Waw mati sebelumnya dhammah. Mad asli atau mad tabi'i. Qulubul hanajir. Nah, panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Kita ulang biar cepat lancar. Wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billah wa tazunnuna, nun tasydid berdiri sendiri bukan karena nun mati atau tanwin, bukan karena mim mati, berdiri sendiri. Maka kalau berdiri sendiri ini gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Wa tazunnuna, nu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Wa tazunnuna billahi lafdul jalalah. Lafdul jalalah jika ada di tengah kalimat, di tengah kata, maka panjangnya hanya 2 ketukan. Selain panjang 2 ketukan itu ada mad asy-syamsiyah karena ada alif lam dan ada tasydidnya. Billahi dzununa, alif lam tandanya tasydid setelah alif lam, asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Billahi dzununa, nu panjang 2 ketukan. Panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Untuk zununa, lah di sini setelah na itu ada alif ya. Setelah na kan ada alif. Setelah nun ada alif. Di atasnya alif ada tanda lonjong, ada tanda sifir di atasnya. Ada lonjong. Maka ketika waqaf sama seperti kemarin, ketika waqaf maka nanya dibaca panjang. Ya, ketika waqaf maka alifnya ini dibaca kalau waqaf. Kalau wasol maka tidak dibaca alifnya. Jadi nunnya dibaca pendek. Zununa hunalika, seperti itu. Berhubung di sini di akhir kalimat maka kita waqafkan saja. Ketika kalau seumpama kita wasolkan sampai ke hunalika, maka cara baca nunnya dibaca pendek. Kalau berhenti di sini diwaqafkan maka nanya dibaca panjang begitu. Artinya apa? Ketika waqaf alif yang ada tanda lonjongnya itu dipakai. Ya. Dipakai. Ketika wasol dibuang. Ketika waqaf dipakai, ketika wasol dibuang begitu. Makanya ketika waqaf nanya dibaca panjang.
alifnya berlaku karena dipakai seperti itu. Wa tazunnuna billahi dzununa. Nu tadi panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Na juga panjang 2 ketukan, mad asli ya. Karena ada alif diawali dengan fathah. Awalnya mad asli. Berhubung ada di waqaf, maka berubah menjadi mad iwad seperti itu. Oke. Wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa. Oke, kita ulang dari awal agar bacaan kita cepat lancar. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Kita lanjut. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika btuliyal mu'minuna. Hunalika, na panjang 2 ketukan karena ada waw alif. Karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Hunalika btuliyal. Ini yang berdiri ini namanya hamzah wasol, ya. Jika hamzah wasol diapit atau ada di tengah, maka hamzah wasol ini tidak dianggap, dibuang. Ya, tidak dianggap atau tidak dibaca. Makanya ketika baca hunalika itu langsung ke ba sukunnya. Nah, ini aslinya kan ubatuliyah, begitu. Ya, ubatuliyah. Kenapa kok dibaca kok hamzah wasolnya berharokat dhammah? Karena setelah sukun itu berharokat dhammah. Begitu, ya. Ketika hamzah wasol tidak ketahuan harokat apa, maka lihat setelah sukun. Setelah sukun itu berharokat apa? Kalau dhammah berarti dhammah. Kalau kasroh sama fathah berarti kasroh. Seperti itu ya. Kalau fathah berharokat fathah seperti itu. Ubtuliyah. Hunalika ingat hamzah wasol ada di tengah, diapit antara huruf dengan huruf atau antara kata dengan kata, maka hamzah wasolnya tidak dianggap seperti itu. Hunalika btuliyal mu'minuna. Di sini baknya bak mati. Berarti kalau baknya bak mati, ya, maka hukum qalqalah itu berlaku. Kenapa? Karena ba ini hurufnya qalqalah. Dan syaratnya menjadi qalqalah itu harus sukun. Maka ini sudah memenuhi syarat. Jadi harus dipantulkan ke ba-nya. Hunalika btuliyal. Begitu ya. Hunalika btuliyal mu'minuna. Alif lam qamariyah, tandanya sukun. Kalau tasydid alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Mu'minuna.
Nu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Hunalika betuliyal mu'minuna wazulzilu. Lu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah atau waw mati sebelumnya dhammah, mad asli atau mad tabi'i. Hunalika betuliyal mu'minuna wazulzilu zilzalan. Za panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wazulzilu zilzalan syadida. Zilzalan syadida. Tanwin bertemu dengan shin. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf shinnya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Karena ini bacaan ikhfa hakiki. Ingat, jangan ditambah dengan ng. Jadi dibacanya jangan dibaca zilzalang syadida, itu salah total. Yang betul zilzalang syadida, seperti itu. Yang ditambah dengan ng itu khusus qaf dan kaf. Jangan lupa khusus qaf dan kaf. Baru ditambah dengan ng. Zilzalan syadida. Di panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh, mad asli atau mad tabi'i. Da panjang sama 2 ketukan karena mad iwad, ya. Ini yang terakhir ini namanya mad iwad, seperti itu. Sama dengan na yang tadi. Mad iwad panjang hanya 2 ketukan sama dengan mad asli. Zilzalan syadida. Kita ulang biar cepat lancar bacaan kita. Hunalika betuliyal mu'minuna wazulzilu zilzalan syadida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Terima kasih, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya yang untuk kalian semuanya. Untuk yang sudah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung. Semoga kalian semuanya, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya dengan ilmu dan rizki yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan yang salah maupun penjelasan atau bacaan saya yang salah, keliru, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Kita lanjut ke video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.